Sebelumnya pernah dibawa ke dokter seperti saya ini
racun di dalamnya dok. Iya. Saya buang dok. Adik saya habis terbang biarin. Kalau berobat ke dokter yang lain sampai rawat inap itu pernah? Enggak dok, saya sehat terus dok. Ada riwayat kejang? Enggak dok, saya sehat. Kecelakaan? Enggak dok, saya sehat. Maaf, minum obat dilarang, alkohol, rokok? Enggak ada dok, enggak ada. Enggak dok. Di keluarga ada yang punya seperti ini? Ada dari paman saya itu juga punya kejadian mirip seperti kakak saya ini. Tapi paman saya itu terkontrol itu kepada jiwa. Terus kan sebelumnya kakak ya, tapi sekarang di rumah mau bantu kerja Sekarang sih udah sulit karena sering orang dari misalnya kalau saya aktivitas jadi dulu masih ada kalau saya kalau sekarang saya mau memberikan kepada menerima gitu ya, gitu ya. Iya dok. Tadi ibu di luar ramai nggak? Iya dok, ramai dok. Ibu tinggal di mana? Solo. Di Solo. Dan Marisa dok. Ya, kalau misalnya dari rumah ke sini, pulang dari jam berapa? Pagi dok. Di rumah tinggal sama siapa? Dok. Jadi saya dok. Adik dia. Ibu perawatannya di mana? Solo. Kalau ibu dari sekarang coba ulangi apa yang saya bilang ya. Ada dua benda, mawar, air. Coba diulangi. Jeruk, mawar, air. Jeruk, mawar, air. Oke, kasih. Ibu suka matematika nggak? Enggak dok. Saya juga. Coba ibu kurangi dari 100 dikurang 7, nanti dikurang lagi 7, dikurang lagi 7. Delapan, 6, 7, 9, 2. Coba dari diulangi lagi yang udah kakak sebelumnya saya bilang itu jeruk, air, mawar, betul. Boleh sedikit yang saya tunjukkan, benda yang saya tunjukkan. Isu, preman, sekarang ibu ulangi perkataan saya tanpa, kalau, dan tetapi. Kalau dan tetapi. Nah, itu ya Bu ya. Itu ini bisa dibaca dan dilakukan. Angkat tangan kiri Anda. Oke. Terus ini ibu bisa tolong dilipat menjadi 2 bagian, bisa Bu? Ya. Sekarang ibu coba meniru gambar yang saya buat ya Bu ya. Ini gunung hari-hari. Oke. Sudah ya Bu ya. Baik ibu dan ibu. Sampai sini saya akan tanya. Ini nanti saya berikan juga ya. Yang ini minumnya sekali 2 kali. Dan ini dari saya Bu ya. Jadi nanti itu tidak perlu takut. Bukan racun. Obatnya ini tujuannya untuk meredakan tadi ada suara-suara yang mengganggu ibu. Biar ibu bisa lebih tenang ya. Sampai nanti kita kalau lagi 2 minggu lagi. Nah nanti kalau misalnya ibu merasa
merasakan Adiknya sini samping dari komedi ini misalnya Adiknya badannya merasa kaku atau berat gitu, bisa langsung datang lagi ya nanti membaca itu membaca dari saya berhenti saya mati ya kan ya, jadi obat dari saya ya nanti obatnya untuk minum ya Bu ya. Ada yang mau tanya apa dulu? Oke, terima kasih ya Bu. Yeay. Boleh saya laporkan dokter untuk pemeriksaan status mental dari deskripsi umum, penampilan, tampak perempuan sesuai usia, perawatan diri kurang, tampak tegang ketakutan, untuk psikomotor aktif, dari kesadaran kuantitatif, kosmetis, GCS 15, kualitatif berubah, untuk pembicaraan spontan, artikulasi dan intonasi jelas, volume cukup, alam perasaan, afek terbatas, mood disforik, kesesuaian tidak sesuai, arti tidak dapat dirasakan, dari bentuk pikir non realistik, untuk isi pikir kurang persekutorik, arus pikir masih koheren, untuk gangguan persepsi terdapat halusinasi, auditorik, hipokomenting dan komending, untuk ilusi, depersonalisasi, derealisasi tidak dilakukan, untuk gangguan sensorium dan kognisi, dari orientasi, daya ingat dan perhatian tidak terganggu, untuk insight atau berikan diri derajat 1, untuk diagnosis multiaksial aksis 1 F20.0 skizofrenia paranoid dengan diagnosis benih, F22 gangguan paham menetap, dan F25.0 skizoafektif tipe manik. Untuk aksis 2 ciri kepribadian paranoid, aksis 3 tidak ada diagnosis, aksis 4 masalah pekerjaan dan masalah kepatuhan minum obat. Untuk aksis 5 GAF kanan 40-31. Untuk psikofarmaka diberikan risperidon 2 mg dan non psikofarmakanya diberikan psikoedukasi terkait dengan penyakit dan terapinya. Sekian dokter, terima kasih. That's crazy dong. Kalau dari videonya ada pertanyaan nggak? GAF itu apa, Dok? Apa? GAF. Global Assessment. Itu apa? Jadi kalau misalnya sebenarnya itu istilahnya kalau yang untuk menilai fungsi. Jadi nanti ada kalau misalnya dari sekian sampai sekian itu alin apa, sekian sampai sekian yang maka menentukan yang yang tadi GAF itu apa? Jadi pertama-tama harus ini dulu harus Fotonya, Dik. tahu dulu kalau misalnya di psikiatri diagnosisnya itu diagnosis yang multiaksial. Jadi multiaksial itu berarti banyak aksis, jadi ada 5 aksis yang dinilai. Kalau aksis satu tuh ya gangguan klinis psikiatrinya. Jadi misalnya skizofrenia, episode depresif, atau misalnya gangguan kecemasan, misalnya itu di aksis 1. Kalau misalnya aksis 2 itu isinya kalau nggak gangguan kepribadiannya atau ciri kepribadiannya, atau ini misalnya pasiennya retardasi mental, itu kan juga nggak bisa kita nilai gangguan kepribadiannya kan, makanya berarti keterangan retardasi mentalnya juga ditaruh di situ. Kalau aksis 3 itu kondisi medikumum, misalnya pasiennya kondisinya apa? Dia aksis 1-nya sih bipolar, tapi aksis 3-nya ternyata SLE, atau misalnya dispepsia, osetalgia, ya seperti diagnosis medikumum pada umumnya. Kalau aksis 4 ini masalah psikososial dan lingkungan. Jadi misalnya ternyata dia depresi karena masalah relasi dengan suaminya, atau misalnya bisa berhubungan bisa nggak berhubungan, atau misalnya pasiennya ternyata mengalami gangguan saat ini kaitannya masalah pekerjaannya gitu, atau misalnya baru di PHK gitu, itu ditaruhnya di aksis 4. Jadi masalah psikososial dan lingkungan. Nah tadi yang ditanyakan mengenai GAF ya, GAF itu di aksis 5. Jadi kalau misalnya aksis 5 ini kan penilaian fungsi secara global. Jadi kita taruhnya di sini, misalnya aksis 5
kelihatannya gangguannya ringan aja nih, tapi ada disabilitas tapi ringan aja gitu, pasiennya masih bisa berfungsi tapi mungkin berat. Oke, kita kasih grafnya 70/61. Nah skornya sih nggak usah dipikir berat-berat sebenarnya. Jadi misalnya, kalau misalnya 191 itu berarti gejalanya tidak ada, fungsinya maksimal, maksudnya nggak ada masalah sama sekali. Tapi kayaknya ya kita aja yang mungkin nggak ada gangguan mungkin nggak 191 juga, mungkin ya 90/81 mungkin. Ini gejalanya minimal berfungsi baik, cukup puas, tidak lebih dari masalah harian yang biasa. Kalau 8071 ini gejala sementara dan dapat diatasi. Oh, di sini ada. Disabilitasnya ringan dalam sosial, pekerjaan, sekolah. Nah, Sudah kalau 7. 8071 ke 7061 ini ada kata kuncinya ini menetap nih, yang 7061 udah ada gejala yang menetap, Mana? tapi masih ringan. Disabilitasnya juga ringan, gejalanya ringan, secara umum dia masih baik. Iya sayang. Oh dia tuh. Terus kalau yang 6051 lebih berat daripada yang 7061, dia gejalanya menetap juga tapi sedang, disabilitasnya sedang. Jadi secara disabilitas, secara fungsi dia lebih rendah daripada yang 7061. Nah kalau yang 5041 nih udah batas-batasnya nih, gejala berat, disabilitasnya berat. Kalau misalnya pasiennya yang udah ada masalah dengan realita, pasien-pasien yang psikotik, skizofrenia dan lain-lain, kebanyakan ini udah 40/31 bawah. Kenapa? Karena udah ada disabilitas dalam hubungan dengan realita. Jadi misalnya nih besok kalian ditanyakan, mungkin bukan cuma untuk sekedar aja ya kan, di ujian blog dan lain-lain juga di ujian pilihan gandanya mungkin ada keluar juga mengenai DAF. Misal dia udah pasiennya skizofrenia atau gangguan psikotik yang berat, nggak mungkin lah dia itu masih 70/61 atau 80/71 gitu. Kemungkinan udah ke bawah, kecuali skizofrenianya yang maksudnya sudah dengan pengobatan, sudah baik fungsinya, itu mungkin udah bisa tuh sampai ke 60/51 atau 70/61 masih mungkin. Terus kan 40/31 ini beberapa disabilitas dalam hubungan dengan realita dan komunikasi, disabilitas berat dalam beberapa fungsi. Oke. Nah kalau 30/21 ini disabilitasnya berat dalam komunikasi dan daya nilai. Jadi tadi ada disabilitas dalam komunikasi, cuma kalau yang 30/21 ini udah disabilitasnya berat dalam komunikasi dan daya nilai, udah tidak mampu berfungsi di hampir semua bidang. Nah, kalau misalnya pasiennya ini yang udah mengganggu, membahayakan orang lain atau diri sendiri, itu maksudnya 20/11 ke bawah. Soalnya bahaya mencederai diri atau orang lain, disabilitas sangat berat dalam komunikasi dan emosi. Jadi kata mungkin gampangan ingatnya itu mencederai diri atau orang lain itu. Walaupun disabilitas, soalnya kalau misalnya disabilitas berat sama sangat berat kan itu sesuatu yang lumayan subjektif ya kita menilai gitu. Tapi kita pilih kata-kata kuncinya ini. Kalian pasti ada ini kan PPDGJ toh? Ada. Nanti kalau ini cuma buku sakunya aja. Kalau PPDGJ yang asli kan yang covernya hitam lebih tebal. Kalau ini mau buku saku. Kalau dulu sih aku pas pre-training sama koas bacanya buku saku. Tapi kalau misalnya pas aku udah residen ya pasti aku bacanya yang tebal. Cuma maksudnya ya next semua. Kalau misalnya dipaksain masuk semua juga malah gimana. Terus yang 10/01 seperti di atas. Jadi ya udah bahaya juga, disabilitasnya sangat berat juga, tapi persisten dan lebih serius. Cukup menjawab global assessment of functioning skill-nya. Itu maksudnya GAF di sini. Itu salah. Ada yang lagi? Dokter, kita kan kebetulan yang tentang penyakit itu belum masuk ya, jadi jadi kayak nggak nyambung gitu. Iya. Jadi belum ada gambar. Warnanya nggak ngarah juga ya. Kita masih neuro dok. Iya, Masih belum belum depan. neuro. Oh, bloknya neuro, tapi Iya. sebenarnya udah psikiatri. Iya. Jadi nggak sesuai. Ya udah sambil belajar kan. Abis ini kita masih ketemu hari Kamis. Iya. Berarti masih ada 3 hari buat kalian belajar. Nggak usah yang belajar gimana-gimana, paling nggak lebih familiar sama istilah-istilah. Maksudnya kalau yang sesuai sama panduan yang di manual asal gitu boleh nggak dok bahasanya? Bahasa dir? Boleh. Cuma tadi kan aku mau Iya. jawab dulu. Aku mau buka itu juga. Soalnya kalau yang di ini sebenarnya yang di tempat kalian aku lihat itu sebenarnya kan ada panduan untuk wawancara sama pemeriksaan status mental. Iya. Itu mau bahas juga dan ada PPT juga. Cuma maksudnya kalau berdasarkan video ini ada yang mau lagi.
Dok, izin tanya, berarti tadi si ibunya tadi tuh masuknya ke 5041 atau 6051 dok? 40 gitu. Oh. Pasiennya ada hubungan dengan ada masalah hubungan dengan realitas. Tapi lo dia yang membahayakan orang, dia masih komunikasinya masih bagus ya, walaupun ya isinya juga bikin bingung, bikin kalian ketawa gitu. itu loh yang kita kita harus halusinasi. Oh, diracun saya. Oh, iya. Gitu. Sebenarnya biasanya setauku ya, kalau misalnya di preklinik waktu itu ditanya cuma aksis satu aja. Jadi maksudnya diagnosis psikiatri yang utamanya aja. Jadi misalnya skizofrenia, itu skizofrenia F2 gitu. Kalau dulu sih aku bahkan sampai UKMPD nggak disuruh nggak disuruh multi aksial. Cuma maksudnya karena tadi yang ditanya GAF, kaitannya kenapa ada GAF ini? Karena kan diagnosisnya multi aksial, kita nggak cuma diagnosis skizofrenianya aja, tapi lain-lainnya. Ada yang mau tanya lagi tentang videonya? Atau sementara kita mau bahas materi dulu? Nanti sambil nanya. Ada mau tambahin dulu? Kita materi dulu. Boleh nggak ya, main tapi Modul ini aja. Modul SL. Modul SL-nya udah dibuka semua? Udah. Jadi yang SL ini Aku merasakan kamu ya video itu jangan. urusannya dari RPS, RPD, RPK, terus sosialnya gitu. Cuma mungkin kita ada beberapa yang agak berbeda. Misalnya kalau yang pertama itu karena kita pemeriksaannya lebih ke anamnesis, nggak kayak lainnya yang ada pemeriksaan fisik gitu. Jadi kita penting banget buat yang pertama tuh bina rapor. Jadi awal saat memulai anamnesis itu penting untuk membuat pasien itu benar-benar meyakinkan mereka kalau mereka nyaman, terus kerahasiaannya, tadi kayak yang apa ibu ceritakan di sini itu nggak akan keluar kemana-mana, di sini aja gitu. Terus juga identitas, kita tanya identitasnya mereka gitu ya. Terus sama yang dari keluhan utama, buat RPS itu yang pertama keluhan utamanya. Terus kita tanya onsetnya dari kapan, juga dari kualitasnya, misalnya kayak tadi dia dengar suaranya itu keputusan atau enggak, terus suaranya siapa, ngomongin apa, kayak gitu-gitu. Terus kronologisnya, tokoh pencetusnya, awal dia mendengar suara itu kayak gimana gitu. Terus kita bisa kombinasiin juga nanti kalau dari pasiennya dia tetap kekeh dan kita nggak nemuin jawaban yang pasti, kayak tadi enggak saya sehat, enggak adik saya mau ngeracun saya pakai ini FBI, sedangkan kita kan tahu itu sangat kecil kemungkinannya gitu ya, mustahil gitu ya. Jadi kita kayak gimana adiknya kita bisa awal anamnesis ke adiknya gitu, kayak yang nemenin gimana ceritanya awalnya, terus baru dari adiknya kan tadi ketahuan kronologisnya dia di PHK pencetusnya, baru dia muncul keluhan kayak gitu. Terus dari faktor memperberat memperingannya juga baru nanti nyambung ke keluhan lainnya. Keluhan lainnya itu juga nanti kalau misalnya kalian udah lebih baca pakai DBJ itu nanti mulai lebih tahu kayak yang biasa menyertai diagnosis ini nih apa aja. Biasanya sih kita juga nanya tidurnya gimana, makannya gimana gitu. Terus kalau yang paling basic ya waham, halusinasi kalau buat F2 gitu. Terus kalau dia ada keluhan mood kayak lebih ke depresi yang moodnya sedih, ngurung diri di kamar, itu kan ada gejala-gejala lainnya itu juga bisa ditambahin. Gimana dia ada ide bunuh diri enggak, ada percobaan bunuh diri enggak gitu. Terus nanti kalau misalnya udah gak bisa ya. Terus ya ini sambil buka di SL kalian ya sebenarnya yang aku jelasin. Masih nyala mau kayak kabel? Kan biasanya atau tidak ada. Oke, ini coba Windows ya. Nah, terus habis itu
kalau misalnya udah selesai dari riwayat sekarangnya tetap yang sebelumnya ada pernah ke psikiater nggak sebelumnya, pengobatan atau minum obat dari psikiatri, terus pengobatan di dokter-dokter lain atau rawat inap gitu, ada nggak riwayatnya di sebelumnya tuh. Terus kita juga bisa nanyain riwayat kejang, trauma kepala, kecelakaan sampai dia pingsan gitu misalnya, tujuannya apa, karena di psikiatri itu ada hierarki diagnosis, jadi mulai dari dia 0, 1, 2, 3 ke bawah gitu, itu kayak hierarki gitu. Jadi kalau misalnya pasien itu ada kejang sebelumnya atau ada trauma kepala gitu yang berhubungan sama penyakit dia gangguan dia sekarang, berarti kita akan lebih arahnya kayak 0 bukan yang F bawahnya, walaupun kesannya sama mirip sama kayak skizo gitu, tapi kita akan arahnya kayak yang atas gitu. F0 itu maksudnya gangguan yang organik, Organik, fisik. mental organik ya, yang Terlihat tidak ternyata kayak jadi sorry ya, jadi kita mau menanyakan yang kayak tadi untuk bisa nyoret atas-atasnya. Kalau misalnya jadi di riwayat sebelumnya juga ditanyain kejang, trauma kepala, kecelakaan, pingsan, lalala gitu. Terus yang setelah itu kita juga bisa tanya riwayat penggunaan alkohol, merokok, atau obat-obatan terlarang. Itu untuk mencoret yang F1, yang penggunaan zat gitu, yang kayak adiksi gitu. Nah kalau misalnya F0, F1 udah kecoret, baru kita bisa diagnosis yang bawahnya. Terus setelah itu ada riwayat pribadi. Ini agak panjang sebenarnya ya, mungkin nanti lebih kalian baca ya, buat lebih nice to know dulu kali ya mereka ini. Panjang. Enggak usah kayak Iya, ini riwayat pribadi dari dia prenatal, perinatal sampai anak-anak. Ini kenapa penting untuk psikiatri, karena kayak kepribadian kita itu udah terbentuk dari kita janin bahkan. Jadi saat kita lahir, ini anak diharapkan apa bukan, terus kayak bahkan nanti saat ASI, pemberian ASInya kayak gimana, terus fase tren ini gimana, itu semua tuh penting gitu dalam psikiatri. Jadi ini ditanyakan, cuma memang nanya ini tuh lama biasanya. Kalau misalnya nanti kalian ujian OSCE dan sebagainya itu mungkin lebih ke sesuai soalnya aja. Ini bisa dibaca aja. Terus mungkin yang penting juga ada riwayat sosialnya dia untuk nilai gap kayak tadi, yang dia kerjanya apa, di rumah aktivitasnya apa, masih ada bantu-bantu pekerjaan atau enggak gitu, itu bisa bernilai gap gitu. Terus kalau misalnya yang tadi sempat ada tentang kognisi sensorium, itu kan panjang banget karena nyambung sama MMSE. MMSE itu mini mental state examination, itu buat nilai juga tentang kognisi dan sebagainya. Lebih kayak nanti kalau ada penurunan untuk yang ke arah demensia gitu tergantung usia ya, di atas 50 tahun. Cuman kalau misalnya mau lebih singkat, yang kayak orientasi gitu, bisa tanya yang situasi, waktu, orang, tempat. Kayak tadi gue ditanya dia ramai atau enggak, tinggalnya di mana, tinggal sama siapa, begitu misalnya. Terus kayak daya ingat sebentar aja, itu kan sebenarnya juga udah mencakup ya. Intinya yang anamnesisnya urutannya bisa seperti itu. Terus kalau nanti laporannya, status mentalnya, ini sebenarnya pasti banyak terminologi yang kalian masih gitu ya. sangat tampak. Kalau tadi yang sebelumnya aku bilang ini sih yang di bukunya Dokter Rati itu loh yang itu. Ya kan ada itu ada bukunya Dokter Maharati kan yang dia ada definisinya gitu, ada penjelasan tentang teknologinya, itu lebih membantu. Kalau yang ini nanti kalau misalnya nggak ada akhirnya nanti Gak apa-apa sih, itu maksudnya cuma penjelasan istilah-istilah aja. Kalian mau cari sumber lain untuk penjelasan istilah juga gak apa-apa. Buku psikiatrinya FKUI itu juga ada penjelasannya. Sebenarnya kalau mau baca dari mana-mana gak
Coba itu maksudnya salah satu yang paling gampang, makanya dokter Yudi rekomendasikan. Dari Google juga gak apa-apa. Iya. Saya ya. Mau chat GPT juga apa-apa, tapi harus di cover ulang ya. Tukar ngaco. Kalau misalnya status mental, pertama deskripsi umum itu mencakup penampilan, ya penampilannya itu biasanya kita bilang laki-laki atau perempuan, sesuai usia atau enggak. Terus kita bisa tambahin misalnya dia kalau ada kesan kayak obesitas atau apa, karena nanti bisa pengaruh ke terapi. Terus dia jalannya dibantu atau enggak, atau ada hal-hal yang mencolok dari orang itu yang kita misalnya rambutnya dicat, Kerudungnya merah. Besok ganti jilbab ini. Besok ganti jilbab ya. Ya, yang sebenarnya kan emang udah ada template-nya nih. Oh, dianya gimana, bentuk tubuhnya gimana. Oh, gitu. Perawatan diri gimana. Cuma mungkin ada keterangan-keterangan lain yang menurut kalian cukup relevan gitu. Misalnya kayak, oh dandanannya merah gitu. Atau mencolok, itu juga maksudnya dimasukkan. Waduh. Mencolok Masih aman, masih aman. Masih aman. Aman kok dok, ini semuanya merah kok dok. Panik dikit dok. Pernah masuk kepikiran lagi mencolok Saprit. selain penampilan, terus ada pembicaraan, perilaku psikomotor, kesadaran, sama sikap terhadap pemeriksa. Kalau misalnya yang pembicaraan ada yang tadi psikomotor itu ada yang dia normoaktif kalau dia sakit kita, tapi kalau dia jalan-jalan terus, nyanyi lah, jepalitan lah, itu hiperaktif. Itu Civo. Katrol. Wah, aku semua ya. Lah, hati-hati ya, Bret. Kamu harus konsul. Atau yang kayak ngarang katatonik, itu juga bisa yang dia ada mempertahankan sikap tubuh kayak gimana, posturnya Itu katatonik. atau Katatonik kamu. katatonik itu yang dia Pasiennya secara psikomotor Iya. karena misalnya ada dari psikomotornya itu nggak biasa, jadi kalian lihat itu entah dia kelihatannya kaku atau mempertahankan postur tertentu. Ada juga misalnya dia nanti kita bahas juga sih. Tegang Jadi itu termasuk kayak nggak? kenapa? Tegang tuh termasuk nggak? Oh, enggak. enggak. Jadi kata tadi itu misalnya pasien begini. Oh. Itu Oh, contohnya Civo itu dok. Pak itu dok itu. Jadi kayak misalnya responnya ke lingkungan juga sangat nggak ada atau minimal gitu. Jadi kayak tapi kalau kata Tony itu kita nilai dari psikomotornya tadi. Jadi dari psikomotornya yang diem nggak merespon. Dong mau nanya, kalau tadi kan di video itu pasiennya tuh nggak bisa diam gitu Iya. kan, yang gini-gini terus. Itu masuknya ke mana? Iya. Yang dia gerak-geraknya terus itu. Kan nggak mungkin dibilang hiperaktif juga karena dia nggak kayak terus lari-lari ke sana-sana gitu kan, tapi dia bergerak terus. Kalau aku lihat yang kayak gitu tadi aku laporin normal. Dia kooperatif disuruh duduk-duduk. Nggak yang modern. Berarti kamu hiperaktif dok. Dan setiap kali ditanya sama dokternya dia jawab. Jadi aku nggak bakal anggap itu sebagai rata-rata karena itu normal. Ya mungkin tapi emang nanti kan ada penilaian-penilaian lainnya dari ekspresinya, dari apa nyambutnya dan lain-lain. Itu ada penilaian sendiri. Tapi kalau secara psikomotor tadi pelaporannya normal. Civo jangan banyak gerak ya Civo. Terus ini sebenarnya ada yang kayak kesadaran ya. Kesadaran itu jadi ada kuantitatif sama kualitatif. Kalau yang kuantitatif itu dia opus mentis, dia kalau GCS-nya dia 15, atau kalian bisa bilang dia stupor atau apa kalau dia mulai delirium gitu ya. Sama, tapi di sini nggak ada. Iya. Jadi kesadaran juga penting. Kalau taunya Itu tapi di saya nggak ada. Nggak Tapi ada. bawahnya juga nggak ada. nggak ada. Dinilai kalau udah nilai sampai capek, otaknya dia nggak sadar, ya kan? Udah neuro nih, berarti harusnya tahu kesadaran kuantitatif kualitatif. Ya, di BCS ya. Tapi kalau di psikiatri ada yang kualitatif, jadi kualitatifnya psikiatri itu ada yang berubah. Kalau pasien-pasien psikotik, reality kayak tadi penilaian realitasnya terganggu gitu ya, itu dia berubah namanya kesadaran kualitatifnya. Terus kalau misalnya yang delirium gitu, yang ada penurunan kesadaran secara kuantitatif, itu dia fluktuatif biasanya karena berubah-ubah kan tuh dia lebih sadar saat pagi, nanti kalau udah mulai sore-sore dia mulai nggak sadar, mulai Saprit. ngamuk kayak gitu, itu fluktuatif. Tapi
kalau misalnya yang pasien-pasien Pak Mulu deh. Pasien-pasien yang non psikotik gitu yang mungkin cemas atau ya pokoknya nggak ada psikotiknya gitu ya, dia itu yang tidak berubah gitu biasa kita bilang. Secara kuantitatif itu ikut GCS, dia udah kalau kosmetis sebetulnya kosmetis, nggak usah dipikir jauh-jauh. Tapi kualitatifnya itu tadi yang disebutin menurut itu berarti berubah atau tidak berubah atau fluktuatif. Berarti itu kalau itu kan berdasarkan tanya kan? Bukan atau Fluktuatif. Tapi kalau yang bilang tadi misalnya pagi kambuh terus malamnya Kalau sadar. misalnya dia kuantitatifnya udah pasti somnolence, stupor gitu yang udah turun, kita biasanya langsung nilai kualitatifnya dia fluktuatif karena arahnya nanti ke F0. Coba tetap aja itu kan mungkin jadi pada akhirnya hasil pemeriksaan kita sama kayak pemeriksaan lain ya dok. Saat ini hasilnya begini tapi ternyata katakanlah ya pasien itu dirawat terus baru ketahuan fluktuatifnya setelah dia dirawat semalaman itu kan juga nggak apa-apa besoknya kamu benar. Berarti kamu kambuhnya tiap pagi. Dan apalagi misalnya ini konteksnya kan skills lab kan, skills lab OSCE kemungkinan lah kalian pasti dapetnya yang kosmetis tapi belum tentu. Cuma itu disampaikan kalau misalnya ada yang kualitatif juga gitu. Oh ternyata ada kok gangguan-gangguan psikiatri yang kesadarannya tuh naik turun gitu. Misalnya tapi delirium itu kan juga termasuk F0. F0 itu kan ada gangguan organiknya atau fisiknya. Jadi biasanya jadi tetap aja gangguan fisiknya harus diselesaikan walaupun kita tetap observasi dari psikiatri. Terus sama dari deskripsi umum ada sikap terhadap pemeriksa gitu. Kooperatif atau nggak kooperatif, misalnya juga nggak kooperatif. Civo menggoda. Civo dengerin Civo, jangan menggoda Civo. Gitu. Misal kalian misal oke, kan kooperatif tidak kooperatif sebenarnya udah cukup. Cuma kadang-kadang tidak kooperatifnya itu seperti apa? Misalnya tidak kooperatifnya itu yang apatis sama tidak kooperatifnya yang marah-marah kan juga beda kan. Jadi ditambahin aja keterangannya. Oh misalnya pasiennya menggoda atau pasiennya tidak kooperatif apatis gitu misalnya, atau pasiennya tidak kooperatifnya itu bermusuhan gitu. Soalnya kan kalau tidak kooperatif pun kita masih banyak interpretasi. Tuh Winda itu. Winda menggoda. Gila ya, menggoda jadi. Ada yang besok dokternya Rofi. Winda dok. Winda. Susan itu dok. Nah itu angkatan berapa sih? Dua dok. Angkatan Kalau Akmal ngamuk dok. angkatan masuk kuliah. Dua dok. Terus kalau buat yang selanjutnya itu ada alam perasaan. Jadi ada mood, affect. Nah bedanya ini kalau misalnya mood itu tuh emosi yang dirasakan secara pasien itu objektif. Subjektif pasiennya. Oh iya dari pasiennya gitu ya. Jadi emosi yang pasien itu bawa terus menerus gitu. Jadi kita tanya gitu ke pasiennya hari ini perasaannya gimana. Tapi kalau affect itu yang kita nilai objektif dari yang tampak dari pasien itu. Gitu. Jadi yang ini nggak kita tanya kalau affect. Nah nanti dari mood affect ini kita bisa bilang serasi atau nggak serasi. Gitu. Selain mood affect juga nanti moodnya sesuai nggak sama isi pikirnya. Misalnya dia bilang perasaanmu gimana, perasaanku sedih, tapi dia ketawa-tawa, itu kan nggak sesuai gitu. Terus setelah ini biasanya ada yang empati juga, bisa diraba rasakan atau enggak gitu. Kayak kalau misalnya kayak gitu kan kita nggak bisa raba rasakan ya, nggak bisa ikut merasakan gitu orang dia sedih ketawa-ketawa kok gitu. Biasanya yang serasi sama yang bisa diraba rasakan empatinya tuh yang emang membuat afektif gitu. Terus pembicaraannya di sini. Sampai sini ada yang bingung? Ada yang mau ditanyakan? Aman dok. Nanya dok, jadi nanti kan untuk menilai isi bikin ini nanti dari Belum sampai isi bikin. Kak itu Civo. Sampai afek keserasian ada yang mau nanya? Aman dok. Nanti kita lanjut.
Terus ini kan ada pembicaraan ya. Pembicaraan ini sebenarnya yang di sini tuh ada yang masuk ke arus di bagian pikiran gitu. Kita ke pikiran dulu ya, biasanya soalnya alam perasaan pikiran. Yang di pikiran atau proses pikir ini ada 3, jadi ada dia gitu, bentuk, isi, arus. Nah atau bentuk tuh namanya proses. Jadi buat bedain ini maksudnya gimana? Maksudnya tuh kayak teko. Kalau bentuk tuh tekonya, tapi kalau isi itu air di dalamnya. Tapi kalau arus gimana nuanginnya, gimana air itu keluar. Jadi misalnya si bentuk itu tuh kalau di psikiatri ada yang realistik, kalau dia memang realitanya nggak terganggu, atau non realistik kalau dia terutama ada psikotik atau autistik pada yang gangguan memang spektrum autism gitu ya, atau dereistik kayak dengan fantasi dunia sendiri gitu. Terus kalau misalnya isi tuh ada nanti ada yang ide, obsesi, fobia, terus nanti ada waham gitu. Terutama nanti kalau misalnya kayak waham gitu ada kriterianya juga, dan dia nggak bisa dipatahkan, dia mengikuti wahamnya. Jadi emang ada terminologi bahasa-bahasa yang aneh gitu ya. Waham itu Waham. Waham itu isi pikir. Waham. Ada diyakini. oh ya Hah? Iya gimana? Enggak waham maksudnya paham gitu loh. Udah keren nih. Salah satu jenis isi pikir sebenarnya. Tapi untuk isi pikir itu kan tadi udah disebutin ke Dr. Yudit, ada banyak ya macam-macamnya. Untuk dia bisa kita anggap sebagai waham atau memenuhi kriteria waham, ada 5 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu pasiennya ini yakin 100% atas wahamnya itu, atas isi pikirnya itu. Jadi dia benar-benar yakin, misalnya saya ini presiden gitu misalnya. Dia yakin 100% kalau dia itu presiden. Jadi yang syarat pertama adalah dia harus yakin 100% bahwa dia itu presiden. Yang kedua, tidak sesuai dengan logika. Tidak sesuai dengan logika ya. Jadi dia kenyataannya bukan presiden, tapi dia merasa itu tidak bisa dilogikakan gitu. Ya udah emang sebenarnya dia bukan presiden, tapi dia menganggap itu dia yakin dia presiden. Ya udah. Yang kedua itu tidak sesuai dengan logika. Yang ketiga, dia itu berperilaku sesuai dengan wahamnya. Misal dia yakin dia presiden, ya udah dia itu sehari-hari hidupnya, maksudnya dengan kapasitasnya sendiri ya, dia hidupnya seolah-olah dia itu presiden. Dia berperilaku ke orang-orang lain, perilaku dia ke orang lain, perilaku dia sehari-hari itu sesuai sama wahamnya dia bahwa dia itu presiden. Habis itu juga sifatnya egosentris. Egosentris itu maksudnya berpusat pada dirinya dia sendiri. Ya udah ya, tentang aku ini begini, aku ini begitu. Contohnya kayak saya ini presiden, dia nggak peduli sama sekitarnya, dia karena tadi juga tidak bisa dilogikakan juga. Ya udah emang wahamnya itu berpusat pada dia gitu. Sama Kayak piknik. tidak bisa dipatahkan. Mau kamu debat sama dia sampai kapan hari juga, karena tidak bisa dipatahkan sebagai salah satu kriteria wahamnya, nggak bisa, emang nggak bisa dipatahkan. Kalau misalnya kalian challenge dia, terus dia masih bisa dipatahkan, kemudian bukan waham, tapi yang lain-lain yang nanti mungkin dibahas juga. Terus apa lagi ya? Dari mana? Ya itu loh. Misalnya kayak tadi di video tadi kan dia mau diracun sama FBI. Oh kamu tahu mau diracun sama FBI? Iya soalnya saya dengar, ternyata kita udah dapet kemungkinan waham sama halusinasi nih. Terus kok kamu tahu itu FBI? Adik saya ngomong-ngomong, emang kamu udah pernah diapain? Itu adik saya ngobrol-ngobrol napa-napa sama FBI. Dia nggak bisa menjelaskan gimana dia diracun sama FBI gitu. Itu kan tandanya kayak dia percaya dia diracun sama FBI, tapi dia nggak bisa ngejelasin. Hal itu tuh nggak bisa dipatahin, tapi dia tetap percaya dia diracun sama FBI. Itu berarti udah termasuk ke waham, karena saat anamnesis itu kita juga bisa pas melihat pas kita tahu oh ini kayaknya waham, kita harus berusaha untuk mengkonfrontasi itu, mematahkan itu gitu. Tapi kalau dia ngeyel terus-terusan dengan
alasan yang nggak jelas kayak gitu tapi dia tetap percaya, berarti itu waham. Berarti waham kalau masuk halusinasi itu Enggak, tadi kan waham diisi pikir, tapi kalau halusinasi nanti di gangguan persepsi. Waham itu bahasa lainnya delusi. Delusi. Kalau apa kan kalau misalnya delusional berarti berwahamnya delusional itu berarti dia waham. Ini orangnya udah dikasih tahu tapi nggak bisa dikasih tahu atau misalnya tidak sesuai dengan realitanya. Oke, mungkin makanya orang suka dia delusional. Oh, dia Tapi dulu. kalau misalnya gangguan persepsi nanti gue dikasih. Dia dulu. Ini ada beberapa namanya juga kan yang waham ini ada waham cejar, salah banyak banget tipenya tergantung dia kemana. Cuma memang ada beberapa yang sering berulang dan jadi ciri khas dari beberapa diagnosis. Misalnya kalau skizofrenia yang paranoid, oh ya wahamnya biasanya persekutorik. Jadi kalau misalnya dia skizofrenia, biasanya wahamnya sifatnya bizar atau aneh. Bizar atau aneh itu berarti tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Misalnya kayak aku ini bisa terbang. Wih, keren. Jangan kagum itu. Oh. Nanti ketemu pasien, saya ini bisa terbang. Malah begitu. Kalau misalnya aku bilang, aku ini presiden gitu. Emang sih aku bukan presiden dan tidak sesuai logika, tidak sesuai realita. Cuma itu masih masuk akal gitu karena aku manusia, kita tinggal di negara republik jadi kayak itu aku jadi presiden itu sesuatu yang bizar. Ya walaupun kemungkinannya ya mungkin 0,000 gitu kan 0% gitu, cuma tetap aja itu bukan sesuatu yang bizar. Paham ya maksudnya bizar kemarin? Jadi emang nanti emang waham ini ada macam-macam jenisnya. Aku sih harapannya kalian bisa pelajarin juga karena menurutku cukup penting. Cuma paling nggak tahu kalau misalnya ada yang bisa atau nggak bisa. Misalnya kalau kalian udah diagnosis skizofrenia, nggak mungkin nggak ada bizarnya gitu. Kalau misalnya nggak ada bizarnya, berarti kalian nggak mungkin diagnosis skizofrenia gitu. Ya bisa sih, bisa cuma umumnya wahamnya seperti itu. Makanya ini waham siar pikir. Kira-kira mungkin nggak pikiran kalian disiarkan? Ya, TV tiba-tiba tahu pikiran kalian menyiarkan apa yang sedang kalian pikirkan itu kan nggak mungkin gitu kan. Nah itu berarti termasuk yang bisa. Tapi ada kalau kriteria skizofrenia itu juga di PPDG ada yang lain-lain juga. Cuma itu salah satu ciri khasnya gangguan kepribadian berat. Terus ini kan tadi dia bentuk, isi sama arusnya itu tuh sebenarnya ada nyambung ke pembicaraannya ini. Jadi gimana cara dia menuangkan isi pikirnya itu ada macam-macam nih, nggak cuma ini doang, tapi contohnya kayak gini ya, kayak idea, pembicaraannya cepat, ada loncatan-loncatan ide atau asosiasi longgar yang dia ada. Ini maksudnya ke pembicaraan. Iya, di sini nggak ada. Oh ya. Terus ada incoherent kalau misalnya dia nggak nyambung sama sekali dan kalian nggak ngerti. Tapi kalau yang normal kayak kita kayak gini, coherent bilangnya gitu. Kalau ditanya apa, jawabnya sesuai pertanyaan, itu udah bisa kalian bilang coherent. Kayak tadi kan pasiennya yang di video, ya oke sih, emang ngomongannya juga isinya aneh ya. Cuma kan sesuai sama pertanyaan, jadi bisa dibilang coherent. Kalau incoherent bener-bener kalian nggak ngerti apa yang dia ngomong, bukan cuma nggak sesuai sama pertanyaan, tapi bener-bener kalian tuh dia cuma kayak Oh. jadi emang nggak jelas. Oh, anggang. Kalian nggak ngerti dia tuh ngomong apa. Kalau misalnya kalian nanya, dia bisa jawab. Kalian ngerti apa yang dia jawab, tapi nggak nyambung sama pertanyaannya. Mungkin kalian bisa ngomong apa. Misalnya kalian ditanya sama dosen, jadi diagnosisnya apa? Jadi dari simpulkan, terus kalian kayak menghindar yang saya tanyakan tadi lah, udah nggak jelas itu mungkin itu irrelevan gitu ya.
atau kalian muter-muter kita jadi dosen Kita irrelevant semua. tapi nggak ketujuan itu nanti beda lagi, ada sirkumstansial, tangensial. Jadi pada orang-orang yang kita kayak gitu. Jadi apa sebenarnya banyak banget yang harus dijelasin dan mungkin bakal lebih mudah kalau misalnya kalian udah familiar sama istilah-istilahnya. Tapi nggak apa-apa, ini belajar. Diterima dulu aja. Berarti hati-hati dengan Jadi yang kalian tahu kalau misalnya yang dimaksud harus pikir itu seperti itu. Oh ya, entah itu muter-muter, entah itu sesuai seperti orang normal, entah itu irrelevant. Nah, terus tadi nih habis proses pikir, progresi pikir ada gangguan persepsi. Nah di sini ada 4, ada halusinasi, ilusi, depersonalisasi, sama derealisasi. Ada yang tahu nggak halusinasi sama ilusi bedanya apa? halusinasi. Bedanya kalau halusinasi itu tidak ada stimulus eksternalnya. Jadi kalau ilusi itu kayak ngeliat kayak jaket pacarnya, dia ngeliat kayak ada pacarnya, itu ilusi. Kalau halusinasi tiba-tiba dia ngeliat pacarnya tanpa ada. Lu tuh itu. Udah ada stimulus eksternalnya atau tidak? Contoh lihat jendela. Ketika setiap saya lihat jendela tuh saya melihat pacar saya. Kalau halusinasi itu dia tanpa ada lihat jendela dia sudah berasa melihat pacarnya. Oh. Apa udah benar penjelasannya? Kalau misalnya ilusi karena ada stimulus eksternalnya, ada nih barangnya, ada objeknya gitu. Coba kalian mempersepsikan itu berbeda gitu. Jadi misalnya, oh ada TV nih. Oke, kalau misalnya orang normal, kita kan mau mempersepsikan itu ya sebagai TV aja. Kayak misalnya, oh ini apa namanya, kamu lihat TV-nya berubah jadi hantu, itu kan berarti tidak sesuai persepsinya kan. Tapi kan sebenarnya ada objeknya, stimulusnya. Sedangkan kalau misalnya halusinasi, contohnya, yaudah kamu melihat hantu atau melihat sesuatu, atau misalnya ya hantu lah misalnya, tapi nggak ada stimulus apa-apa, yang kamu cuma melihat aja sebagai halusinasi visual. Oh, berarti kalau kayak pacar saya itu artis K-pop. Itu adalah Coba itu halusinasi. bukan. Itu gangguan isi pikir atau gangguan persepsi? Tomania. Isi pikir juga. Tomania itu salah satu jenis wakaf. Tuh, Nisa dengerin Nis. Nis. Ang. Tomania itu salah satu. Kalau misalnya nemu pasien yang kayak gitu, ya udah emang itu maksudnya kayak isi pikir. Jadi selama ini aku sama Mark. Ya gitu ya. Terus kalau depersonalisasi apa? Ada yang tahu? Merasa kayak bukan dirinya. Menjadi orang lain. Personalisasi. Mirip kayak aku bukan aku gitu ya. Ku yang dulu bukanlah yang sekarang. Iya dia nyanyi. Perasaan. Terus kalau depersonalisasi Berasa dunia kan lingkungannya itu tuh gak nyata gitu, kayak lingkungannya ya kayak gitu kayak bukan Sampai merasa lingkungannya di Bogor. Nah, itu. Wah. karena ini terkait dengan panca indera gitu ya, bedainnya dari yang pikir-pikir tadi, makanya persepsi kan itu 5 panca indera kita ya. Apa aja? Nego nih. Kalian lupa. Gitu ya, jadi makanya ada visual, auditory, gitu, taktil, gitu. Terus apa lagi? Indra apa lagi? taktil somatik. Gustatory, Prof, gimana, Prof? olfactory, gitu ya. Itu semua bisa halusinasi, ilusi diri bisa. Jadi kalian kasih namanya sesuai dari indera apa yang berhubungan. Oh. Itu maksudnya gangguan persepsi gitu. Beda sama yang tadi pikir jadinya ya. Soalnya kayaknya masih kembali-kembali. Ya sudah, semoga adanya. Terus habis itu yang sensorium kognitif ini yang agak banyak ya. Tapi di ininya kayak ada orientasi. Oh, kesadaran di sini. Orientasi ini SWOT. Oh, sama. Terus daya ingat, konsentrasi pikiran, sama yang penting tuh ada yang ini nih. Pikiran abstrak sama impuls. Di situ sih biasanya ada KI nggak sih? Ya, ingat latihan impuls ya.
cuma segini panjang. Ini juga kesadaran biasanya sih kita promoting sendiri, jadi nggak masuk ke sensori kok. Kayak tadi ke awal ke deskripsi umum kan, kesadaran itu. Setelah dekat deskripsi umum malah kita bahas kesadaran, soalnya ke bawah-bawah tuh enggak. Terus yang terakhir insight-nya dia gimana, tilikan diri. Nah ini ada 6 derajat. Jadi nanti bilangnya insight-nya derajat berapa. Cuman kalau misalnya untuk yang psikotik biasanya 3 ke bawah, 1, 2, 3. Terus ini maksudnya GAF nanti yang aksis 5 ya. Nah dari ketemu status mental ini nanti baru kita menyimpulkan untuk yang diagnosis multiaksialnya itu aksis 1-nya apa, 2 apa, 3 apa, sampai yang 5 ini nanti si GAF ini apa. Kalau untuk status mental, sementara yang mau nanya atau ada yang nggak jelas? Kalau yang tadi jadi kan udah paham? Insya Allah dok. Gimana pengertian atau persepsinya pasien itu terhadap penyakitnya gitu. Jadi kan banyak yang enggak, tadi kan kayak di video tadi enggak, saya nggak sakit, saya sehat, saya nggak sakit apa-apa, yang sakit tadi saya itu kan berarti masuknya derajat 1 nih, penyangkalan penyakit sama sekali. Kalau yang kedua nih ambil tangan, dia kayaknya saya sakit ya, tapi enggak lah dok gitu, masih kayak gitu. Lalu kalau ketiga, iya saya emang depresi dokter, tapi ini semua gara-gara dia gitu. Oh. Jadi ketiga. Kamu sering gitu. Dok saya sering ini dok. Dok Apa? Sabret suka yang nomor 3 dok. Oh suka yang nyalain orang. Iya karena masalahnya Winda dok. Iya emang saya juga merasa akhir-akhir ini berubah, tapi ini semua gara-gara bapak saya gini-gini. Tuh, Atau eta misalnya mana? yang nomor 4, dia dok saya tuh sakit, tapi saya nggak ngerti deh sebenarnya saya tuh sakit apa gitu. Tapi dia nggak kalau gitu sakit. Dan kalau misalnya 5 tuh tidak intelektual, iya saya sakit ini disebabkan oleh ini, tapi tuh saya tuh gimana ya dok, saya kayaknya tuh kok sulit banget ngatasin ini semua sendiri. Jadi emang kalau pasien-pasien yang psikotik tuh biasanya ya tirikannya 1, 2 lah. Kalau misalnya pasien-pasien yang non psikotik itu ya tirikannya mungkin 4, 5 atau karena ada 3 juga kan. Kalau yang 5 ya udah dia tuh sebenarnya paham mengenai kondisinya dia, tapi dia tidak bisa mengatasinya sendiri, gampangannya gitu. Sebenarnya kalau yang 6 tuh ya udah orang yang fine-fine aja yang normal, ini nggak ada masalah karena dia ini punya kesadaran emosional tentang motif dan perasaan dalam dirinya, dan dia bisa ngatasin itu gitu kalau ada sesuatu yang terjadi. Jadi kalau misalnya kalian nanti ketemu pasien atau pelaporan tilikan pasien, ya kalian pikirnya 5 ke bawah. Kalau dia tilikannya 6, harusnya mau berobat. Harusnya kita 6. Harusnya semoga semua ya. Kalau ini dok, yang Winda ini 1 dok, kayaknya dok. Keluar lagi dok poin 3-nya. Berat banget. Kak, aku nggak apa kak. Tapi mungkin kesulitannya sementara ini karena ini ya, belum karena Kalau latihan buat aksinya gimana ya dok berarti? pakai checklist. Berarti nggak harus mendiagnosis kan dok? Kasusnya Tapi itu Ada bentukan diagnosis. Waduh, Menentukan diagnosis. ya Allah, Memberikan terapi. diagnosisnya Anda stres. Ini juga bakal menilai tingkat GAF, ya kan? Wow. Jadi kalian harus fokus kayak menginterpretasikan dengan bahasa, tapi apa namanya? Kenyataannya, setahu deh, kalau misalnya training itu cuma 10 menit ya. 7 menit dong. 7 menit. Nah ya, cuma 7 menit bahkan. Padahal kalau misalnya aku mau ngorek riwayat pasien yang lengkap, jangankan 7 menit, mungkin 1 bulan aja tuh aku belum dapet. Cuma nanti disesuaikan aja sama yang diminta. Jadi yang relevan dengan
yang kalian periksa, misal pasiennya nih skizofrenia atau pasiennya masih muda, terus ada depresi atau gangguan kecemasan, mungkin MMSE nggak terlalu relevan. Tapi kalau kalian ketemu pasiennya tuh yang demensia, oke, kalian harus periksa MMSE-nya gitu. Jadi sesuai ya harus relevan. Tapi kalau misalnya kalian mau tahu relevan atau enggak, ya sedikit banyak harus tahu tentang diagnosis kan. Gitu. Supaya kalian nanyanya juga marah. Terus kalau misalnya ini bukan ilmu yang benernya ya, tapi ini ilmu OSJ. Jadi kalau ilmu OSJ, yang penting kan checklist, menanyakan apa yang ada di checklist. Jadi misalnya kalian kalau misalnya menilai perilaku dan aktivitas psikomotor, itu kan bukan sesuatu yang harus kalian tanyakan, tapi kalian amati aja dan tinggal dilaporin, ya kan maksudku. Terus kayak kalau mood itu harus ditanyakan, tapi afek kan nggak ditanyakan, tapi itu udah poin sendiri lagi. Bicara juga kalian nggak tanyakan. Jadi itu banyak yang sekian persen itu kalian amati doang. Terus tinggal nanti kalian laporkan. Cuma masalahnya pas laporan aja udah berapa menit gitu kan, ingat Tapi itu jam gitu kan. Kalau biasa ini itu 4 ada, nah kan macam-macam kan. Setahunya 4 aku cuma insomnia primer, lainnya rujuk. Jadi tata laksananya juga awal. Jadi kalau misalnya kalian ketemu pasien skizofrenia, settingnya puskesmas, pasti harus kalian rujuk. Kalau tadi contohnya dokter Judit yang wawancara, settingnya psikiater, jadi ngapain dirujuk, kan nggak usah. Paham kan maksudnya beda? Gitu. Jadi kan rata-rata kayaknya ini deh, cuma penanganan awal. Iya. 3 bahkan 2. Yang 4 itu insomnia primer. Terus terapinya mulai aja, ini kan ada ini nih anti-anti. Kalau di psikiatri paling antipsikotik, antidepresan juga bisa mencakup anti cemas sama mood stabilizer. Jadi kayak yang dihafalin nggak terlalu banyak gitu. Jadi Bisa kalian pasiennya depresi atau cemas, ya kalian ngapalin fluoxetine itu udah benar. Kalian ngapalin antipsikotik, hafalin aja antipsikotik generasi 2, risperidone aja udah 2 kali 2 udah. Soalnya kalian macam-macam di puskesmas juga nggak ada. Ada mungkin beberapa jenis, tapi kan jarang. Yang kompleks juga akhirnya udah tidak sesuai kapasitas, nggak ada gitu. Sudah terpanen aja sampai itu Terus ini udah kan membina rapot ya, ini untuk semua pasien ya, tapi especially di psikiatri. Terus apa lagi sih? Dok, izin tanya dok, kalau misalnya nih pasiennya tuh nyerocos terus ngomong, boleh gak kita kayak kicep gitu, kayak apa sih, kayak soalnya kan kita kan 7 menit doang kan dok, boleh gak kayak kita motong, tapi soalnya kan takutnya profesionalismenya jadi minus dok. Bisa. Oh bisa. Jadi, apa namanya? Tapi lebih ke gimana kita potongnya yang cantik gitu kan. Stop. Pasiennya kalian dapet yang panik, dia lagi logoreng, ngomongnya banyak, emang harusnya tumpah-tumpah gitu. Iya, itu salah satu harus bicara juga kan, harus berbicara. Kalau dari pembicaraan ya udah kita sebut logoreng. Dia nggak bisa dikat, emang ngomongnya terus-terusan. Ya kita yang ngomong tapi gitu ya Bu, sebentar, saya mau tanya dulu nih Bu, gitu. Nggak apa-apa, cuma maksudnya jangan sampai kalian yang disetir sama pasiennya, kita yang harus bicara. Cuma gitu ya, 7 menit itu kalian belum sempat mikir, udah selesai, udah tetok. Jadi pik, aku tuh ya dari kemarin itu. Kalau padahal tadi kalau misalkan pasiennya nyerocos terus kan, kalau pasiennya diem doang. Pasiennya Ngomong, diem, saya ini brokoli dok. Kita yang lebih gali, kita yang lebih aktif. Kalau benar-benar nggak bisa, anamnesis. Pasien apa namanya? Pasien mutisme dan lain-lain nggak mungkin discuss lah, nanti dia di situ sendiri ya. Iya, ada. Apa ada pasien mutisme katatonik terus berangkat ke dokter sendiri? Nanti ada kayak differentnya. Ya udah kalian Pasien tapi tetap bisu pas juga. awal kalian tetap tanya itu harus ke pasien. Jadi pas 2 orang datang nih, kalian tanya dulu. Oh ya, dengan siapa? Ini pasiennya dengan yang mana gitu? Pasiennya siapa gitu? Jangan nanti kalian tanya-tanya karena pasiennya ini. Ini grup ya gitu. Ini pasiennya dengan bapak atau ibu atau dengan yang mana gitu? Yang berobat. Terus baru kita tanya-tanya. Kalau misalnya pasiennya bisa jawab pun, idealnya tetap kita tanya ke caregiver, gimana Bu sehari-hari di rumah, apa intinya mengkonfirmasi, mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh
si pasien. Tapi kalau misalnya pasien nggak bisa jawab, ya berarti kita mau nggak mau ngajuin awal analisis. Tapi bukan yang bakal diem karena pasti selalu ada caregiver kok. Bahkan orang pasien kulit aja dikasih caregiver, masa pasien psikiater nggak boleh dikasih caregiver? Enggak, soalnya kita juga disuruh jadi pasien sama caregiver bedanya. Terus pertanyaannya juga bisa, mungkin awalnya kalian ada keluhan apa, itu kan pertanyaan terbuka ya. Tapi nanti kalau misalnya pasiennya begitu terus, kalian arahin ke pertanyaan tertutup. Kayak jawabannya iya tidak. Iya, jawabannya iya tidak. Sulit tidur gak? Makannya mau gak? Gitu-gitu. Pertanyaan terbuka sama tertutup itu dua-duanya dipakai. Tapi kita sendiri yang harus punya judgement yang bagus kapan nih kita harus pakai pertanyaan terbuka, kapan harus pertanyaan tertutup. Ya, mungkin kalau misalnya pasiennya yang dia kita waktunya lama nih, ada katakanlah 2 jam gitu. Kita kasih pertanyaan terbuka aja, kita dengerin aja. Oh gitu ya Pak ya. Terus itu cukup gitu. Cuma kenyataannya kan waktu nggak bisa kita kayak gitu kan. Jadinya pasti kita harus ada pertanyaan terbuka sama tertutupnya juga. Nah, kalau kalian settingnya 7 menit, mungkin kalian bakal banyak pertanyaan tertutup supaya bisa mendapatkan data yang kalian mau. Biasanya ini ya, kebanyakan pada dapetnya psikotik ya kasusnya, tapi nggak mesti. Soalnya kasus psikotik itu juga lebih gampang daripada kasus yang non psikotik, jujur. Kayak lebih ada polanya. Oh ya udah, pasiennya merasa dikejar-kejar FBI, oh ya pasti udah psikotik ini, cuma psikotiknya karena mana. Terus dari poin 1 sampai 22 ini ada yang menurut kalian aneh atau kalian benar-benar nggak paham? Diagnosis tuh. Ada tuh baca sendiri juga ya. Diagnosisnya cuma tahu skizo. Kalau diagnosis itu kan ada seperti yang dokter Yudi tadi sampaikan. Diagnosis itu ada ininya, bloknya, ada blok-bloknya. Kalau di PPDJ ya, tapi aku sendiri sekarang lebih suka pakai DSM-5. Kenapa? Karena PPDJ adalah translation plok dari DSM-4. Kayak kadang-kadang aku juga ngerasa kurang relevan gitu loh. Kita belum punya DSM-5, makanya kita nggak butuh DSM-4. Tapi nggak apa-apa, tetap kenyataannya tetap dipakai untuk di Indonesia. Nah, misalnya kayak ini gampangannya. Nih, diagnosis. Oke, mungkin kalian nggak hafal banget, tapi kalian paling nggak familiar juga sama ininya, apa namanya, blok-bloknya. Misal F0 sampai di foto ya. Ada apa di PPDJ? Nih F0 yang blok F0 itu gangguan mental organik. Jadi memang ada gangguannya nih di otak ya. Misalnya apa? Demensia, kalau misalnya terus yang F1, kalau misalnya dia depannya F1, pasti itu gangguannya kaitannya sama zat. Kalau zat, adiksi, semuanya itu di F1. Kalau F2 itu skizofrenia, gangguan paham. Intinya gangguan yang psikotikan yang tadi sempat kita bahas juga. Kalau psikotik yang skizofrenia, skizotipal, gangguan paham, ini juga di F2. Kalau misalnya F3, ini dia kayak peralihan antara psikotik dan neurotik. Gitu. Jadi dia kan sebenarnya gangguan suasana perasaan, gangguan mood. Apa aja gangguan mood? Oh, ada depresi, ada bipolar, ada psikotimik, distimik, dan lain-lain. Itu di F3. Tapi di F3 itu dia juga ada, misalnya bipolar, episode kini depresif berat dengan gejala psikotik. Jadi masih ada masih peralihan dari psikotik ke non psikotik untuk yang F3 ini. Jadi kayak dengan tahu ini kan kayak jadi lebih ada logikanya gitu. Terus kalau misalnya F4 dia gangguan neurotik, gangguan terkait stres, gangguan somatofon, gangguan cemas, PTSD, dan OCD itu tuh di F4 semua yang kaitannya sama cemas, stres, dan lain-lain. Ini di F4. Fobia itu di F4 semua. Kalau F5 itu sindrom perilaku, gangguan fisiologis, ada gangguan tidur. Nah, sabret. Apa namanya? Kita semua. Kita semua dok. Oh iya, benar sama sih. Jadi kayak oke, mungkin nggak hafal semua tapi tahu bloknya nih. Terus kalau
F6 itu kaitannya sama gangguan-gangguan kepribadian. Ini ada juga gangguan impuls, gangguan seks, terus apa namanya, ada orientasi seksual itu di F6. F8 itu ada gangguan perkembangan psikologis. F9 ini nggak bakal keluar sih F8 F9. Gangguan perilaku dan emosional karakter kerja, maksudnya nggak bakal keluar di preklinik. Soalnya kan gitu. Nah, YTT itu ada yang aneh nggak dari listnya? Kok ada yang skip ya? F7. Nah, ya, F7 di mana ya? Karena F7 itu ngomongin retardasi mental. Dia masuknya ke aksis 2. Oh. YTT itu apa? Nih, ini aksis 2 nih. Aksis 2 kan ada F6. Tahu aja. YTT itu dia sebenarnya Tahu-tahu aja. PPDGJ itu ada paketannya PPDGJ itu ada suplemennya, ada apanya. Nah, kalau YTT itu yang tak tergolongkan. Kalau YDK itu yang diklasifikasikan di tempat lain. Kayak gitu. Beneran disingkatan. Kalau di DSM bahasanya agak beda lagi. Ada unspecified, ada yang specified tapi jadi kayak dia dikasih specifier keterangan-keterangan tambahan, atau ada other specified apa, jadi bahasanya juga beda-beda ya versi. Anjir sejam. Cuma saranku sih paling enggak sebenarnya kalau misalnya preklinik kan harus belajar semuanya ya, cuma belajarnya tuh ini kan udah ada nih kompetensinya. Mana kompetensinya yang kalian harus bisa diagnosis, mana kompetensinya kalian harus penanganan sampai tuntas, mana yang kalian harus bisa penanganan awalnya yang emergency atau non emergency, ya kan ada kodenya masing-masing. Nah itu kalian belajarnya berdasarkan itu. Jadi misalnya kalau insomnia yang primer, maksudnya nggak ada underlying disease-nya, nggak ada apanya, itu kalian harus bisa menyelesaikan sampai tuntas kan. Ya udah berarti kan harus bisa diagnosisnya, kalian harus bisa tata laksananya, kalian harus tahu indikasinya apa aja untuk dia sampai selesai di mana. Tapi kalau misalnya kalian gangguan-gangguan lain yang misalnya cuma di kakak itu cuma 3A gitu, ya itu cuma tata laksana awal aja. Terus berarti setelah tata laksana awal lanjutnya adalah dirujuk. Dirujuk kemana? Psikiater, ke dokter spesialis kedokteran jiwa. Jadi kalian belajarnya juga sesuai kompetensi. Paling nanti kalau misalnya kalian jadi PPD psikiatri baru ya semuanya harus dikuasai. Nanti juga ini kok bahkan Biar enak deh. Psikiater tuh masih ada. Nggak capek soalnya. Jadi nanti masih ada yang kita kompetensinya terbatas juga di area-area tertentu. Ini yang MMSE, kalau MMSE ada yang bingung nggak? Tadi bentukan pertanyaannya kan kayak gini ya. Nah ini kalau misalnya kalian disuruh meriksa MMSE, ya kalian periksa, kalian tanyakan. Ini cuma ya udah ada list pertanyaan kalian tanyakan sebenarnya kayak gitu. Cuma nanti interpretasinya seperti apa? Interpretasinya. Cara bedain 1, 2, 3, 4, 5 nya gimana dok? Gimana? Cara skor maksimalnya. 5 pertanyaan di awal kayak tanpa kayak kamu di kota mana, provinsi, negara gitu. 5. Kalau salah nanti 4. Ini kan tahun, musim, bulan, tanggal, hari. Ada 5 poin yang kalian tanyain. Kalau benar semua ya udah 5. Tapi ada yang salah 2 nih yang kalian kasih nomor 3. Ini juga negara, provinsi, kota, rumah sakit apa, lantai atau kamar berapa. Tapi kadang-kadang ini juga ya, maksudnya kalian harus ada penilaian sebagai maksudnya kan kita kan dokter, kita juga harus melihat misalnya pasiennya nggak kooperatif, ya nggak usah dipaksain gitu. kayak ada saatnya ini penilaiannya bermanfaat, ada juga yang mungkin damage-nya lebih tinggi daripada keuntungannya. Terus ini sebutkan 3 nama benda. Biasanya kalau misalnya OSCE, kan semester berapa sih udah? 5. Semester 5 kan? Udah sering OSCE. Kan kalau misalnya sebelum OSCE ada soalnya kan? Kalian sesuai soalnya itu.
Jadi disuruhnya apa ya lakukan itu. Kalau dari MMS ya udah. Soalnya nggak selalu relevan pemeriksaan MMS itu. Orang pasien aja kadang datang agitasi, jadi saya periksa dulu ya Pak, gitu nggak mungkin nanti malah kita disabet. Jago pindah mobil. Baik. Sampai sini kira-kira apa yang masih dibingungkan? Kalau yang pertama ini kan emang penjelasan aja kan, nanti yang pertemuan kedua kita praktek. Tapi kalau kita mau praktek, berarti kan harus paling nggak familiar lah sama diagnosisnya. Aku mungkin nggak expect kalian yang paham banget atau hafal banget, tapi Apa itu? biasanya kalau pasien depresi itu bentuknya apa sih? Atau misalnya isi pikirnya apa sih biasanya kalau orang depresi itu? Jadi kayak oke, kita emang nanyakan ke pasien, tapi kita nanya tuh nggak kayak nanya dengan segar, kita tahu apa yang kita cari. Oh, kita kayaknya ini pasiennya ada ke arah skizofrenia nih, untuk aku mau confirm itu aku harus tanya apa? Gitu. Jadi makanya untuk tahu untuk bisa melakukan wawancara itu kan berarti secara teori paling nggak kita ada bayangan. Kalau benar-benar buta nanti pertanyaannya juga nggak arah kemana. Dan sayang juga kalian soalnya kan psikiatri kan berbeda ya. Apa ininya pemeriksaannya gitu. Kalau kalian yang lain kan kayak terus pemeriksaan fisik udah ada auskultasi, udah ada kalian inspeksi, perkusi, rotasi gitu-gitu. Tapi kalau psikiatri kan nggak ada, jadi kayak ya maksudnya dengan harapannya kalian udah periksa dulu diagnosisnya, nanti selanjutnya bisa nyoba. Lebih banyak hafalannya. Benar-benar senjatanya wawancaranya itu. Senjata ngomong doang kita masuk dari Kita Saya mau dok jadi perbandus. kita mau psikiatri. Iya, aku maju dulu nanti. Iya. Aduh, ganti jilbab dong, saya ada besok dok. Silver. Filter. Filter nanti. Nanti pakai hijau. Pakai warna hijau. Hijau neon. Kalau dari wawancaranya sebenarnya kan pasti udah diajarin juga kan sebenarnya. Ada nggak sih kalian waktu itu fase sambung rasa dulu pas Ada. Nah itu sambungan Ada dia rapor maksudnya. Iya, sambung rasa itu mungkin yang kita maksud bina rapor di sini. Itu kan ini kan semester 1 kan. Iya. Terus ya tetap aja sih kalau ini psikiatri tetap cuci tangan dan lain-lain kayaknya tetap harus. Oh iya. Walaupun sebenarnya ya kayak ngapain bersentuhan aja mungkin enggak gitu. Cuma tetap aja apa? Ya asal aja lah cuci tangannya. Silakan dulu. Kemarin tuh aku itu lumayan dipermasalahkan sih tuh. Tapi nggak tahu ya, aku sudah tahu. Iya, bertahun-tahun yang lalu. Kita nggak sih itu nggak disuruh cuci tangan. Aku UKMPBD diajarin semua stase cuci tangan. Walaupun cuci tangannya itu maksudnya nggak usah yang nama kasarnya. Saya cuci tangan dulu ya. Gitu. Oke, ngomongin. Nah kalau yang riwayat psikiatri, sebenarnya kan kalian pasti udah diajarin untuk wawancara yang standar kan. Nah cuma wawancara di psikiatri ya seperti yang Mbak Bibi tadi udah sampaikan emang dimodifikasi. Oke, tapi tetap aja kayak second fundamental four tuh kayak udah dasarnya kan sebenarnya. Cuma ya kita modifikasi untuk ke arah psikiatri gitu. Oke, kalau misalnya dia RPD-nya gimana? Oh, sebelumnya udah pernah berobat ke psikiater belum gitu? Atau mungkin kalau kita di saat psikiatri apa udah pernah konsul ke psikolog atau bagaimana? Terus ada riwayat pengobatan rutin yang lain nggak? Itu kan riwayat bukan cuma psikiatri aja, riwayat pengobatan rutin yang lain nggak? Atau riwayat kadang ditanya juga riwayat operasinya, riwayat kecelakaan, riwayat kejang dan lain-lain. Nah, ada juga apa namanya? Riwayat nanti keluarga, di keluarga ada juga nggak yang berobat ke psikiater, mengalami gejala serupa, atau ada riwayat keluarga yang berobat ke psikiater nggak? Itu nanti Bisa menurun kan? kenapa? Bisa nurun. Komponen genetiknya memang cukup kuat untuk beberapa gangguan ya, tapi nggak semuanya. Beberapa gangguan memang komponen genetiknya cukup kuat. Makanya kita pendekatannya ke
pasien tuh banyak sebenarnya biopsikososial. Jadi secara biologisnya seperti apa, ada genetiknya enggak, ada genetik dan epigenetiknya. Terus apa namanya, kita kasih obat-obatan untuk penanganan ada juga yang kita apa namanya pendekatannya ke psikososialnya, jadi secara psikologis gimana, sosialnya, lingkungan rumahnya gimana, otomatisnya. Jadi kalau misalnya ditanya nurun atau enggak, ya tergantung, bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Cuma beberapa gangguan emang komponen genetiknya lumayan kuat. Misalnya apa? Oh iya. Apa? Bipolar. Oh. Ya, Bipolar tuh ganda ya? ada yang bingung, Nggak ada tahu. yang paham. Itu tutorial pada itu. Mau narik ketemu bosan enggak? Menarik kalau udah praktek. Waduh, Cipo. Ya mana? Buat beliau ini sangat menarik dong. Ini kelihatan udah belajar. Iya, dia tadi itu kayak dari satu kali. Soalnya ini pemenang lolos RMO dok, lolos RMO ke Berarti semifinal. kemarin ketemu aku. Iya dong. Aku. Iya dong. Karena aku disuruh bimbing bagian adiksi kan. Ini harus hati ya. Keren dok dia dok. Keren kan dok? Teman kita dok. Apa itu yang malu? Pak Cipo. Ada teman-teman yang mengagumi kamu. Gak apa-apa. Terus tenang Cip, nanti kita jadiin sesuatu kok Cip. Stop. Oke stop. Diam. Asma jangan cemburu gitu. Stop. Kak, oh nggak apa kak. Cemburu berantem. Udah selesai sih. Nanti ini ya tetap paling nggak belajar terus nggak usah yang gimana-gimana, tapi aku harapannya ya tetap lebih familiar sama jalan prosesnya, jadi supaya nanti kalian pas nanya ngarah dari kamu sebelumnya. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Civo katanya mau nanya. Tidak. Katanya Haifa mau tanya dok. Tadi udah tutorial ya? Udah. Sama siapa tadi tutorial? Dokter Faris dok. Oh, Ini dok. neuro ya? Kahim HMPD Gen 0 dok. Kahimnya HMPD Gen 0. MPD Gen 0 itu tahun berapa ya? 2000